Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin. Sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in amma ba'd. Alhamdulillah atas nikmat Allah Subhanahu wa taala kembali kita dipertemukan pada malam hari ini dalam pengajian Kitab Mursyidut Tulab karangan Alena Draguruta Ki Haji Abdurrahman Abu Dale yang kembali akan dijelaskan oleh Alena Dr. Al-Haj Umar Mansur Ar-Rahimi. Alhamdulillah, Dr. telah berada pada via Zoom kali ini. Olehnya kami persilahkan dengan hormat. Brothers. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Amma ba'd. Alhamdulillah kita kembali melanjutkan kajian kita pada malam hari ini, lanjutan pembahasan kitab Mursyid Tulab, karya Andre Gurta Abdurrahman Ambok Dalle rahimahullah taala rahmatan wasi'ah. Insyaallah kita masuk ke pembahasan al-khamis, al-mabhasul khamis kalau tidak salah. Al-mabhasul khamis fi aqsamil ahkam al-wad'iyah, tentang pembagian hukum-hukum wad'i. Nah, sebelumnya kita sudah menjelaskan pembagian hukum terbagi dua, ahkam taklifi dengan ahkam wad'i. Ahkam taklifi itu yang terbagi lima, wajib atau ijab, tahrim, al-ibahah, an-nadb, wa al-karahah. Sekarang kita masuk ke pembagian ahkamul wad'iyah. Ahkam al-wad'iyah. Kata Andre Gruta, yang qasimul wad'iyyu fal tusig lahu ila salasatin wa haka faslahu wa haka faslahu. Yang qasimul wad'iyyu, hukum wad'i terbagi. Fal tusig lahu, maka hendaklah engkau memperhatikannya. eh, Ila salasatin, yang qasimu ila salasa, terbagi menjadi tiga. Wahaka faslahu, dan ini berikut ini perinciannya, penjelasannya. Tiga hukum wad'i, atau hukum wad'i terbagi tiga. Awaluha, kata rekruta, yang pertama, as-sababu wa huwa ma lazim. Awaluha as-sababu wa huwa ma lazim wujudu hukmin min wujudihi istalin. Yang pertama dari hukum wad'i adalah sebab, as-sabab, hukum sebab. Diterjemahkan sebab juga. Apa itu sebab? Wahwa ma lazim, sesuatu yang mesti, sesuatu yang menjadikan sesuatu itu mesti. Wujudu hukmin, adanya suatu hukum, min wujudihi, sesuatu yang melazimkan keberadaan suatu hukum dengan keberadaannya. Artinya kalau dia ada, maka hukum juga ada. Jadi ma yalzim wujuduhu wujudu syai'.
Ma yalzimu wujuduhu wujud syai'. Sesuatu yang melazimkan, mesti harus ada ketika dia ada. Istalin. Artinya terimalah ini penjelasan. Jadi definisinya sabab ma lazim. Ma lazima. Ma lazima wujudu hukmin min wujudihi. Ma lazima wujudu hukmin min wujudihi. Atau ma yalzam wujuduhu wujud syai'. Ma yalzam wujuduhu wujud syai'. Sesuatu yang melazimkan, mengharuskan adanya sesuatu, satu hukum itu ditetapkan kalau dia ada. Jadi sebelumnya kita sudah menjelaskan perbedaannya hukum taklifi dengan hukum wadai. Hukum taklifi itu berkaitan dengan perbuatannya mukallaf. Makanya kata hukum taklifi, hukum yang berkaitan dengan perbuatan mukallaf. Sedangkan hukum wadai itu terkadang berkaitan dengan perbuatan mukallaf, terkadang juga bukan perbuatan mukallaf. Hanya saja hukum wadai itu hanya mengikat sesuatu hukum dengan hukum yang lain. Keberadaannya menjadikan sesuatu itu ada. Jadi ketika dia ada, hukum juga ada. Di kitab-kitab lain ditambahkan walzam min adamihi al adam, dan melazimkan juga kalau dia tidak ada berarti tidak ada hukum. Jadi kalau dia ada hukum. Tidak ada dia tidak ada hukum. Namanya sebab. Namanya sebab. Ma lazima wujudu hukmin wujuduhu min wujudihi. Ulama membagi sebab itu menjadi dua. Jadi sebab itu terbagi menjadi dua juga. Di sini Andre Gurta menyebutkan definisinya, tidak tidak menjelaskan secara detail. Karena kalau mau detail berarti harus di buku yang lebih luas. Jadi sebab itu terbagi dua. Ada dua macam-macam sebab. Tergantung cara pandangnya. Tergantung cara pandangnya. Yang pertama, sesuatu yang ditetapkan oleh syariat. Syariat agama itu dimenetapkan sesuatu itu menjadi sebab tanpa ada campur tangan dari mukallaf. Artinya langsung Allah atau Rasulullah yang menetapkan bahwa ini adalah sebab. Ketika dia ada, maka hukum ada. Ketika dia tidak ada, maka hukum juga tidak ada. Dan sebab ini tidak ada kaitannya dengan perbuatan mukallaf. Artinya bukan unsur dari perbuatan mukallaf. Contohnya, contoh sebab yang pertama ini, matahari tenggelam. Matahari tenggelam itu sebab. Sebab apa? Matahari tenggelam sebab wajibnya sholat maghrib. Sebab wajibnya sholat maghrib adalah tenggelamnya matahari. Tergelincirnya matahari. Ketika matahari sudah tergelincir di atas ufuk, tergelincir ke barat, berarti itu menjadi sebab wajibnya sholat zuhur. Terbitnya fajar shadiq. Terbitnya fajar shadiq. Itu menjadi sebab wajibnya sholat fardu, sholat wajib, sholat subuh. Ketika ada sebab, ada matahari tenggelam, ada sebab. Matahari tergelincir, ada sebab.
fajar terbit, ada sebab. Berarti hukum wajibnya sholat maghrib juga ada. Hukum wajibnya sholat duhur juga ada. Hukum wajibnya sholat subuh juga ada. Ketika ada fajar yang terbit. Dan yang menggelincirkan matahari siapa? Allah. Nah, manusia tidak punya campur tangan tentang tergelincirnya matahari, tenggelamnya matahari, terbitnya fajar shadiq. Tidak ada perbuatan manusia di situ. Murni perbuatan Allah Subhanahu wa taala. Dan yang menjadikan tergelincirnya matahari, tenggelamnya matahari, terbitnya fajar sebagai sebab wajibnya suatu salat, itu Allah yang menetapkannya. Allah yang menjadikannya sebab. Sebagaimana Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Aqimis sholata liduluki syams." Aqimis sholata liduluki syams. Duluki syams itu tergelincirnya matahari. Dirikanlah salat ketika matahari tergelincir. Jadi ini sebab, contoh sebab yang ditetapkan oleh Allah tanpa ada campur tangan manusia. Ketika ada sebab, ada hukum. Ada matahari tenggelam, ada matahari tergelincir, ada matahari tergelincir berarti wajib sholat duhur. Ada matahari tenggelam berarti ada hukum wajibnya sholat maghrib. Ada matahari fajar terbit berarti ada kewajiban sholat subuh. Contoh yang lain, contoh saja ini. Supaya lebih jelas apa itu sebab. Terbitnya hilal bulan Ramadan. Artinya munculnya hilal bulan Ramadan. Ketika muncul terlihat hilal bulan Ramadan, itu terbitnya hilal bulan Ramadan menjadi sebab wajibnya puasa Ramadan. Jadi ketika ada hilal, terlihat hilal, maka ditetapkan wajibnya salat, wajibnya puasa Ramadan. Kata Allah, "Faman syahida minkum syahra falyasum." Siapa yang menyaksikan atau yang melihat atau yang hadir bukan dalam keadaan musafir ketika datang bulan Ramadan, maka hendaklah dia berpuasa. Sumu li ru'yatihi wa aftiru li ru'yatihi. Berpuasalah ketika melihat hilal bulan Ramadan dan berbukalah ketika melihat hilal Syawal. Terbitnya hilal tidak ada sangkut pautnya dengan manusia. Allah yang memunculkan hilal Ramadan dan yang menetapkan wajibnya puasa Ramadan ketika terlihat hilal bulan Ramadan adalah Allah Subhanahu wa taala. Di antara contohnya, contoh lain. Harus banyak-banyak contohnya supaya paham. Nah, ketika seseorang itu terdesak, terpaksa, darurat, dalam keadaan darurat, kelaparan. Dia kelaparan. Tidak ada makanan. Yang di hadapannya hanya bangkai. Yang ada di hadapannya hanya bangkai. Atau babi atau anjing. Haram. Nah, dia sedang dalam keadaan terpaksa, darurat, akan mati karena tidak ada makanan. Maka keadaan terpaksanya ini menjadi sebab halal baginya memakan bangkai. Halal baginya memakan anjing, halal baginya memakan babi. Karena adanya itrar, darurat, atau terpaksa. Jadi keadaan terpaksa menjadi sebab hukum. Atau dibolehkannya dia bahkan terkadang diwajibkan dia memakan bangkai atau makanan yang diharamkan. Allah berfirman, "Faman turra ghaira baghin wala 'adin fala itsma alaih."
Siapa yang terpaksa. Jadi Allah yang menetap bahwa ketika seorang itu terpaksa, terdesak, tidak ada yang bisa menyelamatkannya kecuali dengan melakukan yang haram itu, maka dia mendapatkan hukum boleh memakan atau meminum yang diharamkan untuk menyelamatkan nyawanya. Itu sebab. Seperti sakit. Sakit juga menjadi sebab seorang boleh tidak berpuasa di bulan Ramadan karena dia sakit. Jadi sakit ini menjadi sebab bolehnya dia tidak berpuasa. Allah berfirman, "Faman kana minkum maridan aw ala safarin fa'iddatun min ayyamin ukhra." Begitu juga safar dalam ayat ini. Ketika seseorang dalam keadaan musafir, maka dalam kondisi safarnya itu menjadi sebab dia dibolehkan untuk tidak berpuasa. Ini yang pertama, sebab yang ditetapkan oleh Allah yang tidak ada sangkut pautnya dengan perbuatan manusia. Kemudian yang kedua, ada sebab yang dilakukan oleh manusia. Manusia yang melakukan itu sebab sehingga syariat menetapkan adanya suatu hukum. Karena adanya itu sebab. Siapa yang melakukan itu sebab? Manusia. Kalau tadi matahari tenggelam, bukan manusia yang menetapkannya. Bukan manusia yang menetapkan kalau terbit terlihat hilal Ramadan berarti wajib puasa Ramadan. Bukan perbuatannya manusia. Ini perbuatannya manusia. Yang kedua, contohnya tadi itu safar, bepergian jauh. Eh, Kalau sakit bukan perbuatan manusia. Faman turra au faman kana minkum maridan au ala safarin. Siapa di antara kalian sakit atau bepergian jauh. Kalau yang sakit itu perbuatannya, artinya takdir dari Allah Subhanahu wa taala. Bukan dia yang ingin sakit. Sehingga sakitnya itu menjadi sebab dia boleh tidak berpuasa. Au ala safarin, sedangkan safar ini masuk kelompok yang kedua. Karena orang bepergian dia mau pergi atau tidak. Nah, ketika dia pergi keluar kota, keluar daerah, melakukan perjalanan jauh, maka perbuatannya itu Allah jadikan sebagai sebab dia boleh untuk tidak berpuasa di bulan Ramadan. Tapi itu perbuatannya, tapi Allah tetapkan bahwa perbuatannya itu menjadi sebab. Contoh yang kedua, berzina. Berzina perbuatannya berkaitan dengan perbuatan manusia. Perzinahan ini menjadi sebab dia eh, pantas untuk diberikan dijatuhkan hukum rajam kalau dia sudah menikah, cambuk kalau dia belum menikah. Jadi perzinahan menjadi sebab diturunkannya hukum had. Apakah dirajam kalau dia sudah menikah atau dicambuk kalau belum menikah. Allah berfirman, "Az-zaniyatu waz-zani fajlidu kulla wahidin minhuma mi'ata jaldah." Wanita penzina, laki-laki penzina. Jadi karena perzinaannya itu fajlidu kulla wahid minhuma mi'ata jaldah. Cambuk masing-masing keduanya kalau belum menikah sebanyak 100 cambukan. Berzina dia yang berbuat perbuatan manusia. Riddah, murtad. Murtad perbuatan manusia. Murtad menjadi sebab dia halal darahnya, dibunuh. Kata Nabi SAW, "Man baddala dinahu faqtuluh." Siapa yang mengganti agamanya, keluar dari agama Islam, meninggalkan agama Islam, faqtuluh. Kata Rasulullah, bunuhlah dia.
Ini perintah membunuhnya. Ini untuk penguasa, pemimpin, bukan manusia biasa. Tidak boleh seseorang lihat tetangganya pindah agama langsung dia bunuh. Tidak boleh. Yang diperintahkan di sini adalah penguasa yang punya wewenang kuasa. Yang keempat, contoh yang keempat. Banyak contohnya, tapi ini apa untuk memudahkan saja. Menghadiahkan. Menghadiahkan. Saya punya buku, saya hadiahkan kepada seseorang. Ini perbuatan saya menghadiahkan menjadi sebab buku ini menjadi milik orang lain. Menjadi milik orang yang diberi hadiah. Awalnya buku itu milik saya. Tapi karena saya menghadiahkannya, perbuatan saya ini menghadiahkan buku ini, buku hadiah untuk kamu. Maka perbuatan saya menghadiahkan ini menjadi sebab buku itu milik dia, bukan lagi milik milik saya. Seperti jual beli. Jual beli menjadi sebab berpindahnya uang kepada si penjual, barang kepada si pembeli. Karena akad jual beli, akad jual beli perbuatan manusia menjadi sebab berpindahnya kedua barang tersebut. Sama juga dengan bersedekah. Bersedekah, uang milik saya. Ketika saya sedekahkan, sedekah saya itu menjadikan uang itu halal bagi dia, tidak halal lagi bagi saya. Saya sudah sedekahkan. Ini beberapa contoh dari dua jenis sebab. Sebab yang ditetapkan langsung oleh Allah dan tidak ada kaitannya dengan perbuatan manusia. Kedua, sebab yang dilakukan oleh manusia dan Allah jadikan itu sebagai sebab adanya hukum yang lain. Adanya hukum yang berkaitan dengan sebab tersebut. Jadi sebab apa? Sebab itu sesuatu. Ketika dia ada, maka hukum itu ada. Akan melazimkan datangnya satu hukum. Ketika dia tidak ada, maka hukum dia tidak ada. Jadi ketika matahari tidak tenggelam, maka kewajiban sholat maghrib tidak ada. Nanti tenggelam matahari, baru wajib sholat maghrib. Ada yang mirip atau yang semakna dengan sebab. Itu terkadang sebab itu dinamakan illah. Illah. Illatun. Sebab terkadang dinamai illah. Apa perbedaan sebab dengan illah? Terkadang sama, terkadang beda. Sama-sama kalau ada sebab ada hukum. Kalau ada illah ada hukum. Tapi ada perbedaan antara sebab dengan illah. Sebab ketika dikatakan sebab apabila eh, hubungan antara sebab dengan hukum itu tidak nampak. Hubungannya antara sebab dengan hukum tidak nampak. Kaitannya, seumpamanya matahari tenggelam dengan wajibnya sholat maghrib. Apa hubungannya antara sholat maghrib dengan matahari tenggelam? Kenapa? Ketika matahari tenggelam harus sholat maghrib. Ya, tidak bisa dijangkau oleh akal. Itu Allah tetapkan. Allah menjadikan kalau matahari tenggelam wajib sholat maghrib. Tapi hubungannya kenapa kenapa bukan salat dulu? Kenapa bukan sebelumnya atau artinya tidak ada tidak bisa dicerna oleh akal hubungan antara sebab dengan hukumnya. Beda dengan illah. Kalau illah bisa dicerna, bisa dijangkau oleh akal. Seperti memabukkan, suatu minuman yang memabukkan menjadi sebab atau memabukkan itu menjadi sebab haramnya suatu minuman. Jadi ketika memabukkan, maka minuman itu haram.
Kalau tidak memabukkan tidak haram. Ya. Kenapa memabukkan menjadi sebab haramnya khamar, menjadi sebab haram? Karena merusak akal, menutupi akal, menghilangkan akal, membuat orang tidak sadarkan diri. Jadi diharamkan. Jadi ada hubungannya, ada ilahnya. Jadi kalau antara sebab dengan hukum tidak bisa dicerna oleh akal hubungannya, maka dinamai sebab. Tapi kalau bisa dicerna oleh akal, dinamai illah. Dinamai illah. Beda dengan hikmah. Sebab illah tidak sama dengan hikmah. Kalau sebab dengan illah, ketika dia ada hukum. Dia tidak ada hukum. Sedangkan hikmah tidak mesti. Hikmah ada atau dia tidak ada, maka hukum tetap ada. Hikmah itu ada atau dia tidak ada, hukum tetap ada. Seperti bepergian jauh. Sebab bolehnya tidak berpuasa di bulan Ramadan. Apa sebabnya orang musafir boleh tidak berpuasa? Sebabnya anak karena dia musafir. Karena dia musafir. Sedangkan hikmahnya, hikmahnya karena dia kesulitan. Biasanya orang yang bepergian jauh itu kesulitan untuk berpuasa. Tapi dia hikmah, bukan sebab. Makanya ketika seorang berpergian jauh, mau dia kesulitan atau tidak kesulitan, maka dia boleh tidak berpuasa di bulan Ramadan. Sekalipun eh, dia tidak merasakan kesulitan. Dia ke Jakarta. 2 jam perjalanan santai. Tidak terasa sama sekali. Tidak terasa sama sekali. Apakah dia boleh tidak berpuasa? Boleh dia tidak berpuasa. Tapi kan tidak tersiksa. Tersiksa atau tidak tersiksa, dia boleh berpuasa. Kenapa? Karena sebabnya ada. Adapun hikmahnya, sekalipun hikmahnya tidak ada, maka hukum tetap ada. Nah, makanya ketika seseorang itu dia bepergian jalan kaki, jalan kaki 5 kilometer, dia jalan kaki 2 jam, dia jalan kaki 2 jam, keliling-keliling 2 jam. Tapi dia bukan musafir, maka dia wajib berpuasa Ramadan sekalipun dia tersiksa, capek, kehausan, tapi dia tidak musafir. Dia harus berpuasa. Sedangkan yang musafir, sekalipun dia tidak tersiksa, tidak kehausan, tidak kelaparan, dia boleh tidak berpuasa. Nah, kenapa? Karena yang musafir ada sebabnya, sedangkan yang tidak musafir tidak ada sebabnya. Sekalipun ada hikmahnya, tapi hikmah tidak menetapkan hukum dan tidak mengangkat hukum. Ini yang pertama, sebab. Nah, baik dan selanjutnya, nanti kita kasih contoh. Kal iskari sababun lil hurmah. Wujuduhu mustalzimun lil hurmah. Contoh sebab adalah al-iskar, memabukkan. Menjadi sebab haramnya satu minuman atau makanan.
wujuduhu ketika memabukkan ini ada dalam satu makanan atau minum mustalzimun lil hurma, maka menghendaki melazimkan adanya hukum haram terhadap minuman atau makanan tersebut. Sebagaimana dalam hadis Aisyah radhiyallahu taala anha dari Nabi Shallallahu alaihi wasallam, kullu syarabin askara fahuwa haram. Kullu syarabin askara fahuwa haram. Semua minuman yang memabukkan maka itu haram. Di hadis yang lain, ma askara kathiruhu faqaliluhu haram. Sesuatu yang diminum banyak mabuk, maka diminum sedikit sekalipun tidak mabuk juga haram. Jangan berpikir bahwa nanti mabuk baru haram. Kalau sedikit tidak mabuk, tidak haram. Tidak. Kalau ketika diminum banyak memabukkan, maka minuman tersebut sekalipun diminum sedikit tetap haram. Kenapa? Kan akan mengantar kepada yang haram. Wasani, kata Andri Group tadi bait selanjutnya, wasani syartun wahwa ma yastalzim min faqdihi adama hukmin fajzimu. Min faqdihi adama hukmin fajzimu. Syarat, apa itu syarat? Jadi ini hukum muwatta yang kedua namanya syarat. Syarat itu kata Andre Purta, sesuatu yang melazimkan, mewajibkan, mengharuskan. Ketika dia tidak ada, maka hukum juga tidak ada. Ma yalzamu min adamihi al-adam. Wala yalzam min wujudihi al-wujud. Jadi kalau sebab, ma yalzam min wujudihi al-wujud. Wa min adamihi al-adam. Jadi sebab itu kalau dia ada hukum. Kalau dia tidak ada hukum. Sedangkan syarat, kalau dia tidak ada, maka mesti hukum juga tidak ada. Tapi kalau dia ada, tidak mesti hukum ada. Kalau dia tidak ada, mesti hukum tidak ada. Tapi kalau dia ada, belum tentu hukum ada. Nah, ini syarat ini syarat ini berapa terbagi berapa ya? Terbagi 5. Ada 5 jenis syarat. Ada 5 jenis syarat. Kalau tadi sebab 2 jenis. Ini syarat terbagi 5. Atau ada 5 jenis. Yang pertama syartun akli. Syarat secara akal. Artinya secara akal mesti dia menjadi syarat. Contohnya apa? Adanya pemahaman, al-fahmu, berakal, menjadi syarat. Adanya taklif, beban, perintah, hukum. Artinya kalau orang itu gila, tidak mungkin disuruh sholat. Orang itu tidur, tidak mungkin dia sholat. Tidak ada akalnya, tidak ada pemahamannya. Anak bayi, atau yang belum memayyiz, tidak masuk di akal kita suruh orang gila pergi sholat. Nah, kalau yang ada orang orang suruh orang gila sholat berarti dia jauh gila. Eh, Orang tidur disuruh sholat. Orang tidur itu kasih bangun dulu baru disuruh sholat. Ya, kasih bangun dulu baru suruh sholat. Jadi secara akal namanya syartun akli. Artinya syarat secara logika mesti.
mesti dia menjadi syarat. Ya, itu di antara contohnya, ini contoh di antara contohnya, eh, pemahaman menjadi syarat adanya hukum taklif. Ketika tidak ada pemahaman, tidak ada akal, maka tidak ada hukum taklif, tidak ada kewajiban, tidak ada hukum. Ada juga yang kedua namanya syaratun adi, syarat secara tabiat, artinya secara eh, secara natural lah istilahnya, adi, kebiasaan. Seperti eh, syarat adanya tangga kalau mau naik ke atas, mau naik ke atap. Secara adat artinya secara eh, kebiasaan orang pakai tangga kalau. Tapi apakah harus pakai tangga? Ya ada sesuatu yang keluar dari kebiasaan. Ya orang bisa terbang, seumpamanya Nabi ada mukjizatnya tanpa tangga bisa naik ke langit. Ya. Tapi secara tabiat, secara normal, orang kalau mau naik ke atas harus ada tangganya. Mau secara kebiasaan. Tapi terkadang ada hal-hal yang di luar dari kebiasaan, seperti mukjizat atau ada karamah, terkadang keluar dari kebiasaan. Al-kharqul ada istilahnya, sesuatu yang keluar dari adat kebiasaan manusia normal. Ada juga namanya yang ketiga syartun lugawi, syarat secara bahasa. Seperti ini syartiyah. In ja'a Muhammadun fa'akrimhu. Ini di sini namanya ini syartiyah. Ini syartiyah syarat dalam bahasa. Nah, karena jumlah syartiyah jawab syarti secara bahasa. Dibahas di ilmu bahasa, ilmu lugah, nahwu. Nah, yang yang biasa dibahas dalam ilmu fikih namanya syartun syar'i. Syartun syar'i yang keempat yang jadi yang pertama syartun akli, syartun adi yang kedua, syartun lugawi yang ketiga, yang keempat syartun syar'i. Artinya secara syar'i syariat yang menetapkan bahwa itu menjadi syarat. Syariat menetapkan bahwa sesuatu itu syarat. Kalau dia tidak ada, maka hukum ini juga tidak ada, tidak dianggap, tidak sah, tidak diterima. Kalau dia ada, bisa jadi ada hukum, bisa jadi tidak ada hukum. Ini syartun syar'i terbagi tiga. Syartun syar'i terbagi tiga. Syarat syar'i terbagi tiga. Ada namanya syartu wujub, yang kedua syartu sihah, yang ketiga syartu ada. Ini muhim, ini penting dalam ilmu fikih, sering kamu dengar istilah-istilah ini. Syartu wujub, syartu sihah, syartu ada. Syarat wujub, syarat diwajibkannya sesuatu. Jadi kalau dia tidak ada, maka tidak ada kewajiban. Harus terpenuhi. Contohnya, syartu wujub, ini contohnya sampainya berita tentang Islam, tentang adanya agama Islam ketika sudah sampai kepada dia, sampai kepada dia dakwah Islam, dakwah Nabi Muhammad SAW, itu menjadikan dia wajib beriman. Adanya syarat ini. Jadi seorang itu wajib beriman kalau sudah mendapatkan berita tentang agama yang dibawa oleh Nabi Muhammad SAW. Tapi kalau tidak ada, dia tidak wajib. Nah, bagaimana mau mewajibkan dia masuk Islam? Dia tidak tahu tentang Islam. Ya.
Jadi kalau kalau dakwah belum sampai, maka tidak ada hukum wajib memeluk Islam. Tapi kalau dakwah sudah sampai, bisa jadi dia masuk Islam, bisa jadi dia tidak masuk Islam. Artinya ya tergantung hidayah. Betapa banyak orang sudah sampai kepada Islam, tapi dia tidak masuk Islam. Ada juga orang mendengar Islam masuk Islam. Jadi tidak mesti ketika sampai kepadanya Islam, berarti dia masuk Islam belum tentu. Tapi wajibnya masuk Islam kalau sudah sampai. Ketika tidak sampai berarti tidak wajib. Jika tidak sampai kepada Islam berarti tidak wajib. Wa ma kunna mu'adzibina hatta nab'atsa rasula. Kami tidak akan mengazab seseorang sampai datang kepadanya rasul. Jadi datangnya rasul, sampainya dakwah rasul kepada dia itu syarat diwajibkan dia masuk Islam. Kalau dakwah rasul tidak sampai, maka wajibnya masuk Islam bagi dia tidak wajib. Dia tidak dihukum kalau dia tidak masuk Islam. Kenapa? Karena belum sampai dakwah kepadanya. Tapi ketika dakwah Islam sampai kepada dia, apakah dia pasti masuk Islam? Belum tentu dia masuk Islam. Bisa jadi dia masuk Islam, maka dia selamat. Kalau dia tidak masuk Islam, maka dia berdosa. Dia masuk neraka. Ya. Beda dengan sebab. Sebab itu kalau matahari tenggelam, wajib salat maghrib. Tapi kalau matahari tidak tenggelam, nggak boleh dia salat maghrib. Matanya saya mau salat maghrib, tidak boleh, belum masuk waktunya. Mesti tidak ada hukum. Tidak ada pilihan. Bilang saya mau salat atau tidak salat. Tidak, belum ada. Belum ada. Belum ada sebab. Tapi kalau syarat, kalau dia tidak ada hukum. Kalau dia ada, belum tentu ada. Nah, itu tidak. Contoh lain, masuknya haul. Haul dalam zakat. Jadi ketika seorang itu punya harta 100 juta, ada zakatnya 100 juta. Tapi kapan wajib ini 100 juta keluar zakat? Kalau 100 juta ini tidak berkurang selama 1 tahun penuh. Selama 1 tahun penuh. Jadi dia dapat uang 100 juta 1 Januari 2024. Ketika masuk 1 Januari 2025 dan 100 juta itu utuh, maka dia wajib keluar zakat. Tapi kalau belum, tidak terpenuhi ini haulnya, sekarang masih 31, sekarang masih tanggal berapa sekarang? 23 Desember. Masih ada beberapa hari haulnya terpenuhi. Maka dia tidak wajib zakat. Tidak wajib zakat. Tapi dia boleh kasih keluar zakatnya. Boleh kasih keluar zakatnya. Tapi tidak wajib. Kenapa? Karena belum tidak terpenuhi haul. Jadi terpenuhi haul menjadi syarat wajibnya zakat. Syarat wajibnya zakat. Ketika tidak terpenuhi haul, maka tidak wajib zakat. Ternyata terpenuhi haul. Sudah cukup 1 tahun. Apakah mesti wajib zakat? Tidak mesti. Kenapa? Bisa jadi orang punya utang, ada utangnya. Ada haul. Ya, ternyata ada utangnya, tidak wajib zakat. Jadi ada muhu, ya, makanya perhatikan definisinya. Ma yalzam min faqdihi ada muhu. Ketika dia tidak ada, maka hukum tidak ada. Tapi kalau dia ada, pertanyaannya kalau dia ada, tidak mesti hukum ada, tidak mesti juga hukum tidak ada. Ya, tidak ada kaitannya. Ketika dia
dia ada. Ya, jadi masalah kalau dia tidak ada. Jadi kalau syarat, perhatikan ketika dia tidak ada maka tidak ada hukum. Ketika dia ada haul, belum tentu ada hukum. Seperti terpenuhi haul, tapi nisabnya tidak terpenuhi, berarti tidak wajib. Sekalipun ada haul, tidak wajib zakat. Kenapa? Karena tidak cukup nisabnya. Itu yang pertama. Syartu wujub, syarat wajibnya. Syarat wajibnya. Yang kedua, syartu sihat. Ini pembagian kedua, syartun syariah. Nama syartu sihat. Syarat sahnya. Artinya kalau dia tidak ada, maka ibadah itu tidak sah. Wajib, tapi tidak sah. Tapi ketika dia ada, bisa jadi sah, bisa jadi tidak sah. Contohnya di sini, bersuci, wudhu, mandi, suci untuk sholat. Jadi bersuci, syarat sahnya salat, bukan syarat wujud. Bukan syarat wujudnya salat. Syarat wajibnya salat ya, pertama, masuk waktu. Adanya sebab, wujud sebab. Ya, masuk waktu. Nah, atau kemudian dia eh, berakal. Tapi syarat sahnya salat seperti wudhu. Ketika orang salat dia tidak berwudhu maka salatnya tidak sah. Sekalipun dia salat tapi tidak ada wudhunya, tidak ada tidak suci, maka tidak sah salat. Tapi ketika seseorang itu bersuci, seorang itu bersuci, apakah mesti dia salat? Tidak mesti dia salat, belum masuk waktu salat. Dia berwudhu saja. Dia bersuci, dia salat, bersuci dalam keadaan suci. Apakah mesti salatnya sah? Belum tentu. Jangan sampai belum masuk waktu. Dan dia salat maghrib, dia sudah berwudhu, dia salat maghrib. Ada syarat sahnya itu berwudhu, bersuci. Apakah salatnya pasti sah? Belum tentu. Kalau dia salat pada waktunya, salatnya sah. Tapi kalau dia salat di luar waktu, artinya sebelum salat maghrib dia sudah lama salat maghrib. Dia pak berwudu kemudian salat. Ternyata belum masuk waktu. Maka salatnya tidak sah. Bukan karena tidak berwudu, tapi karena belum masuk waktu salat. Tapi ketika dia salat sudah masuk waktu, tapi tidak berwudu, maka salatnya tidak sah. Salatnya tidak sah. Kenapa? Karena wudu syartu sehat. Nah, ini ada perselisihan di sini. Muhim juga ini. Al-Islam. Apakah Islam itu syarat sah atau syarat wujud? Islam. Apakah menjadi syarat sahnya salat atau syarat wajibnya salat? Sebagian buku mengatakan Islam itu syarat wajibnya. Islam itu syarat sahnya salat. Kenapa? Karena orang kafir juga wajib salat. Tapi tidak sah salatnya kecuali dia masuk Islam. Makanya Allah Subhanahu wa taala bertanya kepada dalam masalakakum fi saqar qalu lam nakum minal musallin. Masalakakum fi saqar. Apa yang menyebabkan kalian berada di neraka sakar? Qalu lam nakum minal musallin wa lam nakun nut'imul miskin wa kunna nakhudu ma'al khaidin wa kunna nukadzibu biyaumiddin. Mendustakan hari kiamat itu kafir. Kenapa mengatakan kami dihukum karena tidak salat? Berarti orang kafir wajib salat. Orang kafir itu wajib sholat. Cuma tidak sah sholatnya kecuali dia masuk Islam dulu. Jadi Islam itu syarat sahnya sholat. Beda dengan balik. Balik itu syarat wajib. Jadi tidak wajib dia sholat sampai dia balik. Hah?
Jadi ketika dia belum balik, ketika belum balik maka sholat tidak wajib. Sekalipun sudah masuk waktunya. Karena balik sebab wujub. Sebab syarat wujudnya sholat. Syarat wajibnya sholat. Tapi ketika seseorang itu balik, apakah wajib sholat? Belum tentu. Kenapa? Belum masuk waktu. Jadi dia sudah balik, tapi tidak wajib sholat. Kenapa? Karena belum masuk waktunya. Kenapa kau wajibkan saya sholat maghrib? Nah, belum masuk waktu maghrib. Kapan wajib sholat maghrib? Kalau matahari tenggelam. Jadi balik syarat sehat. Berakal syarat sehat. Yang ketiga, syaratu ada. Syaratu ada. Syarat menunaikannya. Tidak syarat untuk menunaikan sesuatu. Kalau tadi syarat wajib. Wajib menunaikannya. Jadi kalau ada anak yang belum balik sholat, sholatnya sah atau tidak? Sholatnya sah. Yang penting dia berwudu apa semua. Sholatnya sah. Kenapa? Karena dia sholat dengan cara yang disyariatkan. Sekalipun tidak wajib. Ya kan? Ada orang sholat. Dia kerja sholat itu. Kerja dia sholat. Tapi tidak berwudu. Mengatakan tidak sah wudu. Tidak sah sholat. Kenapa? Karena syarat sahnya tidak terpenuhi. Tapi ada namanya syarat itu. Ada syarat untuk melakukannya. Bagaimana caranya dia sholat? Pertama, at-tamakkun min amal. Dia mampu melaksanakannya. Dia mampu melaksanakannya. Al-Qudra namanya. Istilahnya Al-Qudra. Dan dia ingat. Makanya seperti orang yang tidur. Orang tidur tidak wajib sholat. Tidak ada yang kasih bangun. Tapi ketika dia bangun, maka dia wajib sholat. Wajib melaksanakannya. Syartu ada namanya. Nah, bagaimana dia mau mengganjarkannya? Nah, dia tidur. Nah, tidak ada orang sholat ketika tidur. Nanti bangun, baru dia bisa melaksanakannya. Orang yang lupa juga tidak bisa dia kerja sesuatu kalau ketika dia dalam keadaan lupa, tidak mungkin dia kerja. Dia lupa kalau belum sholat duhur. Dia tidak kerja sholat duhur. Kenapa? Karena dia anggap dia sudah sholat duhur, padahal tidak. Dia lupa. Nah, ketika diingatkan, belum pokok sholat duhur. Oh, belum. Di situ sudah wajib dia sholat. Nah, makanya Nabi mengatakan, man nama an sholatin au nasiha fa salatuhu hinama istaiqadha au dzakara. Siapa yang tidur dari sholat, ketiduran, atau dia lupa, maka dia sholat ketika dia bangun atau dia ingat. Kenapa? Karena syartu ada itu harus dia ingat dan harus dia tersadarkan diri. Syartu ada namanya. Syartu ada. Orang mabuk. Mana caranya orang mabuk sholat? Allah mengatakan, wala taqrabus sholata wa antum sukara. Orang pingsan. Ini semuanya syartu ada. Jadi 3 syarat syar'i. Syartu wujub, syartu sihah, syartu ada. Kemudian syarat jenis syarat yang kelima. Jenis syarat yang kelima. Dari tadi pertama syartun akli, syarat akal, syarat secara logika, syarat secara tabiat, adat, kebiasaan. Terus kemudian ketiga syarat secara bahasa dalam lisan, dalam bahasa nahu syarat. Yang keempat syarat syar'i, syarat yang ditetapkan oleh syariat. Ada namanya syartun ja'ali, yang kelima syartun ja'ali. Yaitu syarat yang ditetapkan oleh sesama manusia. Artinya antara dua orang yang berbisnis, bermuamalah, menetapkan syarat di antara mereka.
Mereka yang membuat syarat sendiri dalam bermuamalat. Berarti eh, syarat jual beli. Mengatakan saya mau jual beli, tapi dengan syarat saya boleh mengembalikannya kalau ada cacatnya. Kalau ada cacat dia dapatkan, dia akan kembalikan. Itu jual beli, saya beli ini barang, tapi dengan syarat kau antarkan ke rumah saya. Itu, itu boleh. Nah, ini syarat jali, syarat yang dibuat oleh sesama manusia. Ada jenis dua jenis, ada dua macam. Ada syaratun sah, sahih, ada syaratun batil. Ada syarat yang sah, diterima, boleh dilakukan. Ada syarat yang tidak boleh dilakukan. Ya, syaratnya tidak sah, tidak dianggap batil. Syarat yang pertama itu syarat sahih. Syarat yang sahih apabila syarat itu tidak bertentangan dengan syariat. Syarat itu tidak bertentangan dengan syariat. Tidak bertentangan dengan syariat. Contohnya, saya mau jual motor. Saya kita mau saya mau beli mau jual motor ini. Sementara di warkop dia jual motor. Berapa? Nah, sekian. Oh, oke, ini saya bayar ya. Tapi dengan syarat antar saya pulang atau saya pakai dulu pulang. Nah, saya mau jalan kaki pulang. Antar saya pulang. Saya bonceng, kita boncengan sama-sama. Bawa saya pulang baru kau bawa motornya. Boleh atau tidak boleh? Boleh. Ini syaratnya sah. Kenapa? Karena tidak bertentangan dengan syariat. Ya. Dan ini pernah terjadi antara Nabi dengan Jabir. Jabir bin Abdullah pernah menjual ontanya kepada Nabi di perjalanan. Dan Nabi beli. Tapi Jabir mengatakan dengan syariat sunnah. Saya pakai dulu pulang. Saya mau jalan kaki kalau begitu. Kalau saya saya jual tapi saya pakai dulu nanti sampai di Medina baru saya antarkan ke rumah engkau ya Rasulullah. Rasulullah terima. Nah, ini syarat boleh kalau tidak bertentangan. Oke? Di antaranya juga ada perempuan di sini tuh ada. Seumpamanya ada seorang wanita dilamar mau menikah. Saya mau menikah, saya terima lamaranmu. Perempuan ini bilang saya terima lamaranmu dengan syarat saya tidak mau serumah dengan orang tuamu. Saya mau rumah sendiri, mau ku sewa, mau ku beli, mau ku apa. Eh, yang penting saya tidak mau serumah dengan orang tua. Kalau laki-lakinya terima, maka itu sah, syaratnya sah dan pihak laki-laki harus memenuhi syarat tersebut. Persoalan. Dan saya mau menikah tapi dengan syarat jangan saya tidak mau tinggal di luar daerah. Saya tidak mau tinggal di luar Makassar seumpamanya. Rumahnya harus di sekitar Makassar. Kalau laki-laki yang minta oke oke, akhirnya harus dia wajib menunaikan itu syarat. Sebagian ulama membolehkan juga kalau perempuan itu mensyaratkan tidak dipoligami. Ini sebelum dia menikah, saya terima lamaranmu dengan syarat tanda tangan di situ, saya tidak dipoligami. Kalau laki-laki yang terima, maka dia wajib. Dia haram poligami karena sudah menandatangani persyaratan itu. Kalau tidak ada, termasuk boleh. Atau dia persyaratkan nafkahnya sekian per bulan. Eh, 100 juta per bulan saya terima cash untuk saya.
Ya. Laki-lakinya terima, ya kalau itu syarat. Kenapa? Karena tidak bertentangan dengan syariat. Adapun syarat yang kedua itu syarat yang batil. Hmm. Ada tadi ini yang saya sebutkan tadi itu hadis Nabi SAW, haqqus syurut antufu biha mastahlaltum bil furud. Nah, syarat yang paling berhak untuk ditepati atau untuk dipenuhi adalah syarat yang berkaitan dengan pernikahan. Nah, kalau ada syarat antara laki-laki dan perempuan, laki-laki juga boleh memberi syarat. Laki-laki boleh memberi syarat kepada perempuan. Katakan dengan syarat kamu harus tinggal dengan orang tua saya. Perempuan yang mengatakan saya terima, kalau dia harus tinggal dengan orang tuanya. Kalau laki-laki yang mengatakan saya mau menikah dengan kamu, tapi nanti saya mau poligami. Kalau perempuan yang mengatakan oke, oke, tidak ada masalah. Ya. Yang penting persyaratan itu di antara mereka kemaslahatan untuk kedua belah pihak, ya, dan tidak bertentangan dengan hukum syari. Tapi yang kedua ini syarat yang bertentangan dengan hukum syari. Macam umpamanya perempuan mengatakan saya mau menikah dengan kamu dengan syarat jangan sentuh saya. Baik, mau dia apa baik? Ya. Atau mengatakan saya mau menikah dengan kamu dengan syarat saya tidak mau punya anak. Wah, tidak boleh. Nah, bertentangan. Orang menikah supaya punya anak. Ya. Mengatakan saya jual ini motor, saya jual sama kau motor dengan syarat jangan kau pakai. Mau kau apa? Kembali kalau tidak kau pakai. Ya. Nah, ini semua syarat-syarat yang batil. Kenapa? Karena bertentangan dengan tujuan akad itu. Tujuan akad tersebut. Nah, ini contoh-contoh saja. Penjabarannya di buku-buku fikih. Jadi hanya untuk meningkatkan. Jadi terakhir saya guru taksi sebutkan di bait selanjutnya. Contoh syarat kal hauli liz zakati syartun lil wujub. Seperti haul bagi zakat syarat wajibnya zakat adalah haul. Ada muhu mustalzimu faqdul wujud. Ada muhu mustalzimun faqdal wujud. Ada ketidakadaannya haul melazimkan tidak wajibnya. Tidak wajib, tapi boleh dia keluarkan zakatnya sekalipun tidak sampai haul. Tapi tidak wajib. Jadi ini dua jenis hukum wadai. Penting, muhim. Ya. Nanti kita lanjut. Yang ketiga, jenis hukum wadai yang ketiga, al-mana. Al-mana. Insyaallah nanti kita lanjut pertemuan berikutnya. Wallahu ta'ala alam. Kalau ada yang mau ditanyakan, tanyakan. Alhamdulillah. Kalau tadi penjelasan oleh dokter terkait hukum, yang dimana hukum terbagi dua, ada yang namanya hukum taklifi dan hukum wad'i, yang mana hukum wad'i lagi terbagi, yang mana juga tadi dokter telah menjelaskan apa perbedaan sebab, ilat, hikmah, dan telah masuk di syarat dan serta pembagiannya. Dari pembahasan yang telah dijelaskan oleh dokter tadi, tidak menutup kemungkinan dari para santri ada yang ingin ditanyakan, ya silahkan mengaktifkan mic-nya. Ingin tanyakan silakan maju, aktifkan mic-nya dan silakan bertanya. Ya, Fadil, Fadil. Bismillah, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Wabarakatuh. wabarakatuh. Di Abang Syekh mau nanya, di dalam Islam kita tahu bahwasanya mengambil barang seseorang tanpa adanya izin sama dengan halnya mencuri, atau mengambil barang seseorang tanpa izin. Bagaimana jika misalnya dan kita tahu bahwasanya itu adalah perbuatan yang tidak dibolehkan atau haram. Bagaimana jikalau misalnya
kita mengambil barang seseorang tanpa izin. Akan tetapi setelah beberapa waktu berlalu, kita menanyakannya kepadanya bahwa misalnya kemarin kepake sabunmu. Ya. Jadi minta izinnya terlambat, Syekh. Bagaimana itu kalau saja betul-betul itu? Nah, Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah rabbil alamin wassalatu wassalamu ala Muhammad wa ala alihi wasallam wa ba'd. Jadi ada namanya hukum adat juga, ada namanya hukum hukum adat. Eh, Al-ada al-muhakkama, nanti ada pembahasannya al-ada al-muhakkama. Jadi ketika sesuatu itu secara adat, secara kebiasaan, perkara-perkara sepele dimaklumi, sekalipun diambil tanpa minta izin, orangnya tidak akan marah, maka itu dibolehkan. Maka itu dibolehkan. Tapi harus tahu kebiasaan. Eh, Harus tahu kebiasaannya. Seperti mangga yang jatuh. Ada tempat daerah, dia menghalalkan mangga yang jatuh diambil oleh orang. Ada juga tempat tidak mau dia kalau tidak diambil. Jadi seperti sini sabung, sabung biasanya kalau orang taruh di tempat mandi atau taruh di tempat terbuka, biasanya dia halalkan. Tapi kalau kita tahu bahwa ada orangnya, ya ada juga manusia beda-beda tuh orangnya. Ada juga sekali. Biar sabunnya tidak mau tenang kasih. Eh, Maka harus minta izin. Ya. Kalau dia tidak minta izin, maka dia haram di situ. Oh, haram di situ. Kalau dia setelah itu minta izin, kalau dia diizinkan maka dosanya terangkat. Tapi kalau tidak diharap, tidak diizinkan maka dosanya tetap kalau tidak diizinkan. Kemudian dia ini diizinkan karena terpaksa atau karena jangan sampai mau diizinkan ya dari terkadang ya terpaksa mau dia apa? Berarti di sini kita tetap berdosa sekalipun diizinkan tapi dalam keadaan terpaksa itu tidak boleh. Di masa sekarang terkadang orang mengizinkan di mulutnya tapi di hatinya tidak mengizinkan. Kenapa? Karena mungkin diancam atau terpaksa. Artinya dia tidak senang diambil barangnya. Tapi karena kamu sudah ambil kemudian tiba-tiba, nah ini hati-hati. Artinya di sini harus hati-hati. Kalau dihalalkan maka halal. Kalau tidak maka tidak. Nah ini juga kalau di mulutnya saja dia menghalalkan atau ada unsur keterpaksaan, ya, maka kita berdosa karena unsur keterpaksaannya itu. Nah, terkadang ada penguasa atau aparat ambil sudah lama ambilin ambilin apa orang terpaksa dia karena takut maka tetap haram karena dia mengizinkan karena takut atau karena terpaksa. Tuh, wallahu taala alam. Itu tadi jawaban oleh dokter. Mungkin masih ada satu orang atau Mafi. Bagaimana masih ada, Padel? Mafi? Mungkin hanya itu, dokter. Nah, Kemudian kami kembali memohon kepada dokter untuk memimpin doa. Tapi Nah, bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah rabbil alamin. Salatu wassalamu ala Muhammad wa ala alihi wasallam. Ba'd. Allahumma inna nas'aluka bi annaka antallah al-ahadus samad alladzi lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad. La ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minadh dhalimin. Allahumma rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Allahumma rabbana la amin. tuzigh qulubana ba'da idh hadaytana wa hab lana min ladunka rahmah innaka antal wahhab. Allahumma Amin. 'allimna وانفعنا وانفعنا بما علمتنا اللهم رب زدنا علما اللهم انا نعوذ بك من علم لا ينفع ومن قلب لا يخشى ومن نفس لا تشبع ومن دعاء لا يستجاب له اللهم اغفر لنا ولوالدينا وارحمهما كما ربيانا صغارا ربنا اتنا في الدنيا حسنه وفي الاخره حسنه وقنا عذاب النار وصلى الله على محمد وعلى اله وصحبه Amin. وسلم الحمد لله رب العالمين
Amin ya rabbal alamin. Ya, kami segenap keluarga besar dari Barat mengucapkan terima kasih kepada dokter karena telah membagikan ilmunya kepada kami. Kemudian mari kita tutup pertemuan kita pada malam hari ini dengan bersama-sama mengucapkan doa kafaratul majelis. Subhanakallahumma wa bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Billahi taufiq wa da'wat wal irsyad. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.